Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita memasuki pembelajaran tema kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ketiga, siapkan buku catatannya untuk menyatat muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia, agar kalian punya catatan tersendiri di rumah masing-masing. Siapkan buku catatannya ya. Kegiatan pembelajaran hari ini untuk mengamati tanaman di sekitar habitat dan cara melindungi diri. Kemudian menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran. Dan kalian bisa lihat juga buku paketnya di halaman 17-25. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Kira-kira habitat pohon bambu itu di mana ya? Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya, kemudian daunnya muncul ke permukaan air. Misalnya ada tumbuhan kangkung, eceng gondok, teratai, dan lain-lain. Lalu tumbuhan higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya tumbuhan pakis. Kemudian xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya juga panjang. Contohnya adalah lidah buaya, kemudian kaktus, dan lain-lain. Nah, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Ini cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama ada kaktus, daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, kemudian batangnya berdaging dan berkulit tebal untuk menyimpan air. Lalu teratai, daunnya lebar tipis untuk memperbesar penguapan. Teratai akarnya menancap di dasar perairan agar tidak berpindah. Lalu eceng gondok, akarnya sangat tebal untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Kemudian batangnya berongga sehingga dapat mengapung di air. Pohon cemara menyesuaikan diri dengan daunnya yang runcing untuk mengurangi penguapan. Kemudian pohon mahoni ini menggugurkan daunnya pada musim kemarau juga untuk mengurangi penguapan. Pohon jati pun demikian, menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Kemudian putri malu menyesuaikan diri dengan daunnya yang sensitif terhadap rangsangan dan sentuhan juga tiupan. Kemudian pohon bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan diri dari hempasan ombak. Kantung semar menyesuaikan diri dengan memakan serangga. Kemudian jagung menggulungkan daunnya apabila udara sangat panas. Cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, pohon nangka melindungi diri dengan getahnya. Kemudian pohon salak dengan durinya. Lalu pohon karet juga dengan getahnya, bunga bangkai dengan baunya yang tidak sedap. Kemudian bunga mawar memiliki duri yang tajam pada batangnya. Lalu kecubung, ini akan menghasilkan racun halusinasi bagi yang memakannya. Kemudian
Pohon bambu memiliki bulu-bulu halus yang menyebabkan gatal terletak di permukaan batangnya. Kemudian pohon nanas memiliki duri tajam di tepi daun dan kulit buahnya. Nah, cara tumbuhan menyesuaikan diri dapat kita buat dalam bentuk diagram seperti ini. Cenggondok, kemudian teratai, mahoni, lidah buaya, pohon bakau, dan pohon pakis. Cara tumbuhan melindungi diri, pohon nangka, kemudian kecubung, dan lain-lain bisa kalian catat dengan cara kalian pause bentar video ini, kemudian kalian catat di buku catatannya masing-masing untuk kemudian sebagai bahan pembelajaran di rumah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Pertama ada Insinyur Soekarno, merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian tokoh selanjutnya Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya, Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu rakyat Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Lalu Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta.
Fatmawati menjahit bendera pusaka sang saka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia menyempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, dari teks ini nanti kita akan mencoba membuat peta pikiran. Oke, kita siapkan buku catatannya ya. Oke, kita dapat membuat peta pikiran sebagai berikut. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kata apa? Ya, kita temukan apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian dari kata mengapa Bung Karno dianggap berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Lalu siapa yang menandatangani teks proklamasi pada malam 17 Agustus 1945? Bagaimana sikap Laksamana Tadasi Maeda terhadap rakyat Indonesia? Lalu kapan Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo wafat? Kemudian di mana upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia diadakan? Nah, silakan di pause video ini sebentar untuk kalian catat di dalam buku catatannya masing-masing. Kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Contohnya tumbuhan xerophyt, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Kemudian hidrophyt, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Lalu halophyt, tumbuhan yang bertahan hidup di tempat asin seperti pantai atau laut. Kemudian hygrofyt, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Kemudian mesophyt, tumbuhan yang bertahan hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi. Kemudian Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian Fatmawati yang menjahit bendera sang saka merah putih. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, silakan kalian catat kesimpulan ini untuk dipelajari di waktu yang akan datang. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.